Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 dalam masa Prapaskah yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala rahmat, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami. Kami ini sering lemah, maka bila kami menyeleweng, bimbinglah kami kembali ke jalan-Mu, agar kami selalu setia kepada perintah-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 28b sampai 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu Esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, yang dipendengarkan oleh gereja pada hari ini, maka saya hendak memulainya dengan sebuah cerita. Ada seorang bijaksana yang memelihara 2 ekor anjing. Satu berwarna hitam
dan satu berwarna putih. Dua-duanya besar dan kuat. Anjing yang hitam suka menggigit siapa saja dan buas terhadap mangsanya. Anjing yang putih memiliki insting jauh lebih baik untuk membedakan mana tamu yang baik dan mana tamu yang tidak baik. Maka ia menjadi penjaga rumah yang baik. Ketika ditanya kepada pemiliknya mana yang akan menang jika keduanya berkelahi, sang pemilik menjawab dengan singkat, "Mana yang aku beri makan lebih banyak, itulah yang menang." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah ini bisa kita sandingkan dengan perkembangan diri kita sebagai manusia, ciptaan Tuhan yang paling luhur. Kita memiliki sisi baik dan sisi buruk. Jika kita memelihara sisi baik, kita akan menjadi pribadi yang baik. Sebaliknya juga demikian. Bila kita memelihara sisi yang kurang baik, maka kita akan menjadi orang yang tidak baik. Namun kita acap kali tak memperdulikan keduanya demi memenuhi keinginan dan ambisi pribadi. Demi mengejar kekayaan atau jabatan, kita melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus menekankan pentingnya kualitas diri seorang beriman. Kualitas tersebut ditunjukkan dalam penghayatan hidup keagamaan yang radikal, bahwa menjalin relasi yang baik dengan Tuhan harus dimulai dengan membetulkan hubungan yang rusak dengan sesama. Karena itu, sebuah ibadat yang punya makna menuntut sebuah sikap hati yang baik. Hati yang dipenuhi kebencian dan cinta diri tidak akan sungguh-sungguh dalam berdoa. Karena itu, Yesus menekankan pentingnya berdamai dengan sesama dan ciptaan sebelum berelasi dengan Tuhan. Kita seringkali tak memperdulikan hal ini. Kita mungkin amat rajin mengikuti perayaan Ekaristi, meski kita menabung permusuhan dengan sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam masa retret agung ini, kita diajak melakukan olah tobat yang sejati. Kita diajak datang kepadanya dengan penyesalan atas dosa-dosa kita dan memohon ampun kepadanya. Tuhan senantiasa menunggu dengan rindu pertobatan kita dan selalu siap untuk mengampuni dan memulihkan kita dari dosa-dosa kita. Akan tetapi, seringkali kita hanya memiliki semangat pada awal semata. Apakah kita berani melakukan pertobatan sejati setiap hari secara nyata serta mengandalkan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Yesus memberikan perintah yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Kita diajak mencintainya melebihi sesama kita yang paling kita cintai dan sayangi. Kita diajak melakukan segala sesuatu untuk kemuliaannya. Kita harus melupakan ego kita dan mencari apa
yang menjadi kehendak dalam diri kita. Kita juga diajak untuk mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri. Maka perintah kasih itu dapat saya gambarkan sebagai dua sisi mata uang yang berbeda, tapi saling melengkapi, saling menyempurnakan satu sama lain. Bila mana satu sisi mata uang itu tidak ada, maka mata uang itu tidak ada. Maka demikian pula halnya kasih kita kepada Allah harus kita wujudkan dalam tindakan yang nyata, yaitu mengasihi sesama kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seringkali dalam kehidupan kita merasa mampu untuk memuliakan diri sendiri dan melupakan Tuhan. Maka kita diajak untuk mempersembahkan inteligensi yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan dan memahaminya, dan bukan untuk menyombongkan diri. Membaca kitab suci dan berdoa, memohon kepada Tuhan agar kita diberikan pengetahuan tentangnya. Meskipun kita lemah dan terbatas, maukah kita memahaminya? Tuhan senantiasa membuka hati dan pikiran kita untuk mengenal dan memahami jalan keselamatan yang Ia tawarkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga pada renungan saya ini menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.